Di suatu desa di Jawa Barat, tinggallah sebuah gubuk kecil dan sederhana yang ditempati oleh seorang petani dan istrinya. Suatu saat, mereka sedang berbincang-bincang. Tibalah Mbok Srini bertanya. Mbok Srini lagi-lagi menyerah dalam menyampaikan keinginan. Mbok Srini lagi-lagi menyerah dalam menyampaikan keinginannya dikaruniai anak. Suaminya memotong pembicaraannya seakan sengaja. Bertahun-tahun sudah mereka menikah. Sekarang mereka sudah tua, namun Mbok Srini masih berharap akan keajaiban. Sementara Pak Srini bekerja di sawah, Mbok Srini menyibukkan dirinya dengan membersihkan halaman depan gubuknya. Terlihatlah Bu Indah yang sedang menampik padi di sebelah gubuknya. Mbok Srini itu tersenyum ramah. Mbok Srini tidak menanggapi perkataan. Mbok Srini lelah dan sedih setelah menyelesaikan kegiatannya, dan juga perkataan Bu Indah yang menyakiti perasaannya. Ia berniat beristirahat sebentar, namun tidak sengaja terlelap. Percakapan dan harapan sepasang suami istri ini muncul dalam mimpi Mbok Srini. Dalam mimpinya, ia sedang berada di hutan lebat dengan pohon tinggi. Tiba-tiba, seorang raksasa muncul dari salah satu pohon besar dan menghampirinya. Wahai perempuan tua, datanglah kamu ke hutan ini. Aku telah meninggalkan sebuah bingkisan untukmu. Mbok Srini terkejut dan terbangun. Ia memikirkan mimpinya. Kemudian, ia keluar melihat langit yang sudah gelap. Tak lama, suaminya pun pulang membawa sekarung jagung. Ia menyambut kedatangan suaminya dan tak sabar menceritakan mimpinya. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan. Pak Srini memiliki firasat buruk tentang mimpi istrinya itu. Ia membiarkan Mbok Srini memimpinya ke dalam hutan. Sedangkan ia memeriksa sekeliling dan memastikan tidak ada hewan buas. Setelah beberapa saat berjalan, tibalah mereka di depan pohon yang persis dalam mimpi Mbok Srini. Dan nyatanya, sebuah bingkisan menunggu mereka. Mbok Srini bersimpuh dan membuka bingkisan itu.
terkejutnya mereka, ternyata isinya hanyalah sebuah biji mentega. Bu Srini kebingungan, sementara Pak Srini marah. Di tengah kebingungan mereka, seorang raksasa muncul dan tertawa terbahak-bahak. Sepasang suami istri itu terkejut dan membalikkan badan mereka. Bu Srini berdiri dan memegang bingkisan itu dengan kuat, sementara Pak Srini maju secara berani. Bukankah kalian ingin mengingat seorang anak? Tanamlah istimu yang telah kuberikan itu. Dan kalian akan menjadi seorang anak yang cantik. Namun semua ini memiliki syarat. Saat anak ini menginjak umur 17 tahun, kalian harus mengembalikan anak ini kepadaku. Akan menjadi mahal. Pak Srini dan Bu Srini sebenarnya merasa berat hati dengan syarat yang diberikan oleh raksasa itu. Namun, mereka sudah sangat putus asa dalam upaya dikaruniai seorang anak. Maka Pak Srini menerima syarat yang diberikan oleh raksasa itu. Raksasa itu tertawa puas. Ia kemudian kembali ke belakang sebuah pohon dan menghilang begitu saja. Mereka pun pulang dan segera menanam biji pimun itu dengan penuh harapan. Hari demi hari berlalu. Hari demi hari berlalu. Akhirnya tanaman itu menunjukkan hasil. Anehnya, hanya membuahkan satu timun besar yang sangat tidak biasa dan juga aneh. Bukannya hijau, namun berwarna kuning keemasan. Ketika beberapa hari berlalu, mereka merasa bahwa timunnya sudah tidak lagi tumbuh dan akan membelahnya. Bu Srini membelah timun itu dengan perlahan, dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat isinya. Mereka melihat bayi perempuan yang sangat cantik mulai menangis ketika dirangkul Bu Srini. Mereka sangat bahagia saat mendengar bayi itu menangis. Pak Srini menangis terharu melihat istrinya merangkul seorang bayi. Kebahagiaan ini membuat mereka lupa akan janji dan syarat yang diberikan oleh raksasa. Mereka mendidik dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Timun Emas tumbuh menjadi wanita yang pintar, cantik, dan baik hati. Suatu malam, Bu Srini bermimpi bertemu kembali dengan raksasa itu. Bu Srini, Jangan lupa dengan janji yang telah kau buat. Seminggu lagi, anak itu akan berumur 17 tahun. Kembalikan timun emas kepadaku, agar aku bisa makan. Bu Srini tersentak bangun. Ia merasa sangat sedih karena akan berpisah dengan anak yang disayanginya. Mimpi itu terus muncul di benak Bu Srini, dan ia menjadi lebih sering termenung. Pak Srini menyadari perilaku istrinya, namun ia enggan bertanya. Timun Emas yang heran melihat ibunya banyak diam dan bersedih, memberanikan diri untuk bertanya.
Anaknya itu bersikeras mengetahui perihal yang telah membuat ibunya bersedih. Dengan berat hati, Bu Sri menceritakan semuanya. Dari pertama kali ia bermimpi tentang raksasa, pencariannya di hutan, hingga mimpi yang belakangan ini ia dapatkan. Timun Mas yang mendengar kesedihan di suara ibunya, ia yakin bahwa tidak mungkin ibunya berbohong. Mendengar perkataan Timun Mas, Bu Sri kembali termenung. Ia tidak tega jika anak yang dibesarkannya itu menjadi santapan raksasa. Semakin dekat hari perjanjian itu, semakin cemas hati Bu Sri. Dalam kecemasannya, Bu Sri memikirkan suatu hal. Disuruhnya Timun Mas berpura-pura sakit dengan membasahi kain dengan air hangat dan ditaruhnya di dahi Timun Mas, seakan-akan ia demam tinggi. Siang, saat Pak Sini mencari kayu bakar, ia bertemu dengan raksasa itu. Mana anak yang kau jadikan itu lelaki tua? Maafkan aku Tuan Raksasa. Anak itu sudah sakit keras. Jika kau memakannya sekarang, sungguh tidak enak bukan dagingnya. Aku dan istri aku akan menyembuhkannya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Tapi jangan lupa, kamu harus mengembalikan anak itu kepadaku apapun yang terjadi. Raksasa itu kembali hilang ke belakang pohon besar. Pak Sri pun segera pulang. Sesampainya ia di gubuk, ia menceritakan semuanya. Ternyata rencana Bu Sri tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Pak Sri teringat bahwa ia bisa meminta bantuan kepada seorang petapa sakti di sebuah gunung. Sebelum matahari terbit, Pak Sri berangkat ke kediaman petapa sakti itu. Ia rela menempuh segalanya demi anak tersayangnya. Saat ia sampai, ia langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Pak Sri ini kemudian menceritakan masalahnya. Mendengar cerita Pak Sri, petapa itu merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu Pak Sri. Petapa itu masuk ke dalam kediamannya. Tak lama, petapa itu keluar dengan membawa 4 buah bungkusan kecil, kemudian menyerahkannya kepada Pak Sri. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Sri pun pulang. Setibanya dia di gubuk, ia segera menyerahkan bungkusan itu dan menjelaskan isi-isi bungkusan itu pada Timun Mas. 2 hari telah lewat, raksasa sudah kehabisan kesabaran. Ia mendatangi gubuk keluarga itu untuk meminta Timun Mas. Hai perempuan tua, hari ini adalah hari terakhir untuk menepati janjimu. Jika tidak, kamu dan suamimu juga akan menjadi makananku. Bu Sri tidak lagi takut. Dengan senyum di wajahnya, ia memanggil Timun Mas keluar dari gubuk.
Melihat Timumas, raksasa itu semakin tidak sabar dengan menatapnya. Ketika tangan besarnya hendak menangkap Timumas, wanita itu berlari secepat mungkin melewati raksasa. Terkejut, raksasa pun berlari mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Setelah berlari sekuat tenaga, Timumas merasa kelelahan. Saat ia melihat bahwa raksasa semakin dekat, ia mengeluarkan dan menaburkan bungkusan yang diberikan ayahnya itu. Isinya biji timun, biji jarum, garam, dan terasi. Saat kaki raksasa menginjak biji timun itu berubah menjadi batang pohon yang melilit kakinya. Namun, dengan gampangnya raksasa terlepas dari jebakan itu. Saat kakinya menginjak biji jarum itu berubah batang pohon di sekelilingnya menjadi bambu runcing yang menusuk kaki raksasa itu. Namun, raksasa itu masih tidak menyerah. Saat kakinya menginjak garam itu berubah menjadi sungai yang arusnya sangat deras. Namun, raksasa masih bisa melewatinya. Saat raksasa menginjak terasi itu berubah menjadi lumpur melepuh yang membuat raksasa terjatuh dan terpeleset ke dalam lumpur. Raksasa itu pun mati dan tenggelam ke dalam lumpur. Timumas menggunakan sisa tenaganya untuk pulang pada keluarganya. Di depan gedung, orang-tuanya telah menunggunya dan khawatir. Melihat anaknya selamat, Bu Sri langsung berlari untuk memeluk Timumas.